Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Anda ingin menguji saya? Melihat Xiao Ning, yang sepertinya tertatih-tatih di tepi hidup dan mati, penonton kembali terdiam. Mata penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia sendiri adalah iblis. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan dorongan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak berharap untuk melihat Xiao Ning, setelah kekuatannya meningkat, untuk menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat bidang dari platform tamu, tangan putih mutiara Yafei menutupi bibir merahnya, payudaranya yang besar bergerak saat seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Betapa kuatnya teknik Dou. Level berapa itu? Tingkat Xuan? Bagaimana mungkin? Yafei tersentak, hatinya berdebar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou tingkat Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Yafei perlahan dibawa kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Dou Xiao yang sebelumnya, alisnya berkerut ketika dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi Xiao Clan adalah teknik Visura Xuan tingkat singa yang mengikuti metode Qi tingkat Xuan Raging Lion. Baik. Berdasarkan apa yang saya lihat, teknik Dou itu jelas bukan Fissure of the Lion. Yafei menatap ke bawah ke cangkir teh gioknya yang bertumpu lembut di tangan putih lili. Entah dari mana sebuah pikiran terlintas di benaknya, mungkinkah teknik Dou itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Shan? Matanya yang indah dengan malas berkibar saat dia menatap Xiao Shan dengan memiringkan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap keterkejutan sesaat di wajah Xiao Shan karena dia juga menyadari bahwa teknik itu bukanlah teknik klan. Jika Xiao Shan tidak mengajarinya. Yafei merenung, dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiao Yan dengan teknik Dou itu, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya? Jika tidak, teknik Dou tingkat Xuan tidak dapat dikuasai secepat itu melalui trial and error dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Dou tingkat Xuan, kekuatan pria misterius itu harus berada pada tahap Dou Ling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Yafei berpikir saat dia dengan anggun meletakkan cangkir teh gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, dia berpikir, bocah kecil ini, dia semakin misterius setiap hari. Saya tidak bisa tidak penasaran. Dou Ling adalah setingkat di atas Dou Shi di mana ayah Xiao Yan berada. Ya ampun, Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk dilihat. Selain Yafei, Xiao Shan tidak bisa menahan nafas dalam diam. Eksekusi putranya dari teknik Dou sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika melihat itu. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Dou itu setara dengan teknik Dou tingkat Xuan Xiao Clan, celah singa. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Shan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajar Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Shan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke jauh Sun Er. Pada saat ini, gadis kecil itu meletakkan pipinya di tangannya, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah dia? Benih keingintahuan ditanamkan ke dalam pikirannya. Berpikir tentang seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan, Xiao Shan dengan paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung,
Xiao Yan menghembuskan nafas pengap saat lengan keras batunya perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan turun dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadarkan diri. Xiao Yan memandang dengan ketidakpedulian dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Do tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan dipatahkan oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan padanya, maka dia tidak akan punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Sambil meletakkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati tetua kedua yang tercengang, bertanya, "Pertempuran telah berakhir, kan?" Meneguk, tetua kedua tersadar dan mengangguk sekali. Saat dia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, dia diinterupsi. "Tahan!" Di bawah peron, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Tetua kedua mengerutkan alisnya, "Xiao Yu, apa yang kamu inginkan?" Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadar kepada anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke peron dengan penuh semangat. Dendam yang dia pegang terhadap Xiao yang jelas terlihat, "Xiao Ning adalah sepupumu yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa memukulinya dengan begitu kejam?" Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sementara senyum ganas muncul di wajahnya. Meskipun ini seharusnya hanya menjadi tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah sekali, dia menelan Ki Gathering Powder dan menyerang saya dalam keadaan bertenaga itu. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan kepada saya? Jika saya tidak melawan, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning manusia sedangkan aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan seperti petasan di atas tali, pikiran Xiao Yu menjadi lesu. Pipi merahnya yang cantik memutih lalu dengan cepat menyala merah karena marah. Dengan sikap sombongnya, dia tidak pernah dikuliahi di depan umum. Saat dia menghembuskan napas untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli dengan perkataan Anda, saya hanya tahu bahwa Anda telah melukai adik saya. Jadi sekarang, saya menantang Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, terimalah tantangan saya." "Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi bagi mereka yang berada di bawah level Doze, Anda tidak lolos." Tetua kedua menegur dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya karena marah sambil memelototi Xiao Yan. "Jangan bilang kamu tidak berani menerimanya. Wanita bodoh ini." Dalam kemarahan, Xiao Yan mengutuk dalam amarah. Pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning telah menghabiskan banyak doukinya dan sekarang dia akan bertarung dengan Doze bintang 3. Dia jelas dirugikan. Tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap dingin pada Xiao Yan, Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan berkedut sedikit dan pupil hitamnya berkilauan. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan dirinya untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, lonceng perak seperti tawa terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron, "Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao yang sudah lelah namun kamu masih menantangnya. Apakah Anda mencoba memanfaatkan dia?" "Sepupu Xiao Yu, jika kamu benar-benar ingin melawan seseorang, mengapa kamu tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu? Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.